sidang. Tidak pilihan lagi. Mana risikonya penumpang orang kan infeksi lagi. Biosecurity di Bagas Farm diterapkan untuk menjaga kesehatan dan produktivitas ternak dan juga untuk mencegah penularan penyakit pada ternak yang ada di dalam kandang. Untuk jalur utama tidak terlalu diperhatikan biosecurity-nya. Pada saat kami masuk ke dalam kandang, alat transportasi atau diri kami sendiri tidak disemprot menggunakan cairan desinfektan, yang dimana hal tersebut akan berdampak besar bagi peternakan tersebut. Kemudian untuk bagian kandang hanya dibersihkan ketika ayam hafkir sudah dijual atau kandang kosong. Tidak ada dilakukannya pengistirahatan kandang. Kemudian untuk kotoran ayam dibersihkan hanya 2 kali seminggu, yang dimana kotoran tersebut dimasukkan ke dalam goni lalu dilakukan penjualan. Pada ternak tersebut dilakukan pemberian vitamin dan vaksin secara rutin. Untuk aliran air minum yang secara ad libitum terdapat selokan sebagai aliran untuk pembuangan air minum ayam tersebut. Peternakan ini juga menyediakan obat-obatan untuk pencegahan lalat, yang dimana lalat dapat berpengaruh besar dalam penularan penyakit pada ternak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang vaksinasi yang berada di Bagas Farm. Yang pertama itu pada umur 5 hari, vaksin yang diberikan MNG-UMB, yang dimana vaksinasi ini disuntikan pada bawah kulit ayam, dan untuk melindungi ayam dari ND atau tetelo dan gumboro, yang dimana 2 penyakit ini sangat rentan untuk kematian ayam. Selanjutnya itu pada umur 11 hari, yang dimana vaksinasi yang diberikan gumboro atau tetes mulut, yang dimana vaksinasi gumboro ini tipe A diteteskan di tetes mulut untuk melindungi bursa publicius, organ penting untuk kekebalan, dan bertujuan untuk melindungi sistem kerusakan pada ternak dalam waktu jangka yang panjang. Pemberian vaksin pada umur 15 hari diberikan ND Lasota dan Pox ND Lasota. Diaplikasikan melalui tetes pada mulut dan mata. Kemudian vaksin cacar atau Pox diberikan lewat tusuk sayap yang biasa kita sebut wing swab. Hal ini berfungsi untuk melindungi ayam dari Newcastle disease atau yang biasa kita sebut ND. Kemudian cacar ayam juga bisa membuat rusak kulit ayam. Dilanjutkan pada hari ke-18 diberikan vaksin AI atau biasa kita sebut flu burung. Diaplikasikan melalui suntikan pada ayam. Pemberian vaksin AI ini sangat penting karena AI itu bersifat mematikan dan menular secara cepat. Pemberian vaksin AI juga bertujuan untuk menguatkan antibodi pada ayam. Selanjutnya pada hari ke-22 diberikan vaksin gumboro B atau diaplikasikan dengan cara menyuntikkan juga pada ayam. Menyuntikkan atau meneteskan obat pada mulut ayam. Bertujuan untuk menguatkan antibodi atau memberikan booster pada ayam. Booster itu sangat penting karena pada fase remaja ayam sangat rentan terkena penyakit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen vaksin yang berada di kandang peternakan Bagas Farm. Yaitu pada umur 37 hari, vaksin yang diberikan adalah vaksin Kerija. Vaksin ini disuntikkan untuk melancarkan saluran pernapasan dan sinus. Gejala yang sering berupa yaitu bengkak di muka dan pilek. Selanjutnya pada umur 46 hari, vaksin yang diberikan adalah vaksin NDI2. Vaksin Newcastle tambah
avian influenza. Vaksin ini disuntikan secara intramuskular yang berada untuk memperkuat perlindungan ayam supaya tahan untuk setelah masa panen. Selanjutnya pada umur 50 hari sampai 150 hari, vaksin yang diberikan adalah vaksin booster atau vaksin lanjutan yang berupa vaksin NDB-Kill, vaksin NDB Live, vaksin Turhija, dan booster untuk memperkuat masa perlindungan ayam. Vaksin ini disuntikan secara intramuskular atau disuntikan pada paha dan diteteskan pada mata. Terima kasih. Obat yang diberikan pada itu Pegang dulu kalau belum paham. Apa plan? Ini kan di sini kan, kau nyuntik kan? Sini. Coba pegang. Sini sama di sini beda. Beda kan? Sini nggak ada daging kan? Usahain kalau nyuntik. Tengok, terserah aja di sini. Sini. Pegang aja dulu. Nih, gini aja. Pegang aja. Ya. Nah. tusuk mal. Cuk. Nggak usah kencang-kencang. Usahain kalau nyuntik itu. Iyalah, mau bantuan dari sini. Ada 9 lagi. Masuk jarum, masuk obat. Banyak kan di umur 70 ke atas gitu. Banyak nih. Nafsu makan berkurang serta pertumbuhan yang lambat pada ayam, sehingga produktivitasnya tidak optimal jika tidak ditangani. Kemudian obat ini juga ampuh di dalam menangani kerusakan organ Pegang aja dulu. dengan adanya kemudian Nih, gini aja. dapat Pegang aja. Ya. kondisi Nah, sehingga tusuk mal. Cuk. nggak usah kencang-kencang. Usahain kalau Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen pakan pada Bagas Farm. Yang pertama, Bagas Farm tersendiri memiliki pakan komersil SLC KP Kargil dan pakan ransum tersendiri. Yang pertama itu ada jagung sebagai sumber energi, yang kedua ada NDGN sebagai sumber protein hewani, kalsium, dan fosfor alami. Yang ketiga ada dedak padi sebagai sumber serat kasar. Yang keempat ada BKK sebagai sumber vitamin, mineral, dan asam amino esensial. Yang kelima ada batu kasar dan batu halus sebagai grit pada tembolok untuk memudahkan mencerna pakan. Yang keenam garam NaCl untuk meningkatkan nafsu makan. Yang ketujuh ada MCT sebagai sumber fosfor untuk memperbaiki rasio kalsium banding fosfor. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perawatan kandang. Yang pertama dimulai dari manajemen tempat makan. Tempat makan bertujuan untuk menyediakan pakan secara bersamaan pada ayam agar ayam makan secara bersamaan berebutan. Yang kedua adalah tempat air minum. Sistem di sini menggunakan sistem antibitum atau tanpa terbatas. Tujuannya agar ayam dapat minum sesuai dengan yang ayam inginkan. Yang ketiga adalah sistem ventilasi atau blower. Blower ini bertujuan agar menstabilkan suhu dalam kandang, kemudian menurunkan tingkat kelembapan dan juga menurunkan kadar amoniak yang terkandung dalam kotoran ayam. Yang terakhir adalah sistem pencahayaan. Pencahayaan juga berperan penting dalam faktor produksi telur, karena dengan adanya sistem pencahayaan memungkinkan ayam untuk dapat makan dan minum pada saat malam hari. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai manajemen perkandangan di peternakan ayam petelur Bagas Farm.
Adapun perkandangan yang digunakan di terakan ini yaitu dengan sistem perkandangan cage atau baterai dengan ukuran cage yaitu panjang 240 cm dengan lebar 41 cm dengan tinggi 36 cm dan dapat diisi dengan 2 ataupun 1 ekor ayam. Kemudian dengan ukuran keseluruhan yaitu sekitar panjang 48 meter dengan lebar 10 meter. Kemudian kandang ini dirancang dengan sistem sirkulasi udara yang baik sehingga tercipta aliran udara yang masuk dan keluar sehingga dapat menstabilkan suhu serta kelembapan pada perkandangan ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana produksi telur di peternakan Badak Farm. Jadi Badak Farm ini sendiri memiliki jumlah ayam berkisar 9.562 ekor. Dalam jumlah ayam ini sendiri, peternakan Badak Farm Masuk jarum, masuk obat. Iyalah, bagian ketiga. Yang ke-9 lagi. Pegang dulu kalau belum paham. Apa kalian? Ini kan di sini kan, kau nyuntik kan? Sini. Coba pegang. Sini sama di sini beda. Beda kan? Sini nggak ada daging kan? Usahain kalau nyuntik. Tengok aja di sini. Sini. Pegang aja dulu. Tahan. Yang gini aja. Pegang aja. Nah. Ini pegang deh. Nah. Tusuk mal. Cuk. Nggak usah kencang. Usahain kalau nyuntik itu. Itu udah tertatip ke atasnya pulang. Ada akumulasi mortality ya kalau kadang orang lihat banyak jumlah ekornya padahal rata-rata udah tinggal kan memang layer jarang dan mitra, rata-rata mandiri. Jadi broiler dia banyak skemanya kan ada kemitraan, ada yang kantor poultry shop, macam-macam kan. Intinya memang kemitraan dan mandiri secara garis cuma skemanya kan macam-macam kan ada taruh jaminan deposit uang, taruh broiler kan. Umumnya hampir 100% itu udah mandiri. Cuma menurut usahanya kadang pribadi, sendiri atau PT itu aja secara kepemilikan jadi tidak biasa. Mana ada lagi mau lihat? Dasarnya tetap sama semua makhluk itu lebih baik mencegah dapat mengobati. Kebanyakan di umur 70-an ke atas nih. Banyak nih. Terus, dapat. Terus. Dapat terus. Gas, lanjut.